Oke, kita masuk di bab struktur ruang desa dan kota. Struktur ruang desa terbagi menjadi dua bagian, yaitu pola permukiman pedesaan dan penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi. Struktur ruang desa adalah bagian dari suatu wilayah yang memperlihatkan penggunaan lahan dengan ciri tertentu, baik untuk saat ini maupun masa lampau. Lalu bagian yang pertama, pola permukiman pedesaan terbagi menjadi 4 pola, yaitu pola terpusat, pola tersebar, pola linier atau memanjang. Lalu keempat, pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Pola permukiman pedesaan adalah pola distribusi penduduk desa dipengaruhi oleh kondisi tanah, ketersediaan air, topografi, dan sumber daya alam yang ada di desa. Lalu pola pertama, pola terpusat. Bentuk permukiman terpusat merupakan permukiman yang mengelompok. Lalu pola yang kedua, pola tersebar. Permukiman dengan pola tersebar merupakan bentuk permukiman yang terpencar atau menyebar di daerah desa. Ketiga, pola linier atau memanjang. Pola linier merupakan permukiman yang memanjang di kanan dan kiri jalan, sungai atau pantai. Penduduk yang mendirikan pola memanjang ini bertujuan untuk mendekati jalur transportasi seperti jalan, sehingga memudahkan mobilitas mereka. Lalu pola keempat, pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Permukiman dengan pola mengelilingi pusat fasilitas dapat ditemukan di dataran rendah yang memiliki fasilitas umum. Fasilitas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk seperti sumber air, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Lalu bagian yang kedua yaitu penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertanian berpindah dan pertanian menetap. Penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi adalah penggunaan lahan desa untuk kegiatan ekonomi terdiri atas lahan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, peternakan, dan kehutanan. Lalu yang pertama, pertanian berpindah. Pertanian berpindah merupakan sistem pertanian dengan cara berpindah-pindah atau shifting cultivation. Sistem pertanian ini dilakukan oleh penduduk desa yang masih tradisional dan menggunakan alat sederhana. Lalu yang kedua, pertanian menetap. Apabila jumlah penduduk bertambah, lahan pertanian harus diubah menjadi lahan menetap. Hal ini bertujuan supaya sumber daya alam dapat digunakan secara merata dan berkelanjutan. Lalu kita lanjut pada struktur ruang kota. Struktur ruang kota adalah hubungan yang saling memengaruhi antara tata guna lahan dengan bentuk kota, tidak dapat lepas dari sejarah perkembangan kota. Kegiatan utama yang berperan dalam perkembangan kota yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perdagangan. Memiliki kebutuhan tenaga kerja dan konsumen yang spesifik dan berhubungan dengan kegiatan lain. Kedua, industri. Memiliki kebutuhan yang dekat dengan kota untuk alasan kebutuhan tenaga kerja, pelayanan transport, dan pasar. Ketiga, permukiman sebagai penggunaan lahan terbesar suatu kota. Struktur ruang kota terbagi menjadi 4 bagian. Teori konsentris, teori ketinggian bangunan, teori sektor, dan teori inti ganda atau pusat kegiatan. Yang pertama, teori konsentris terbagi menjadi 5 bagian. Daerah pusat. Yang pertama, daerah pusat kegiatan. Central Business District merupakan pusat semua kegiatan
sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan informasi. Central Business District merupakan pusat kegiatan penduduk dari aspek sosial, ekonomi, pemerintah, dan budaya. Yang kedua, zona peralihan atau transition zone merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas kota. Yang ketiga, zona perumahan para pekerja, zone of working man homes. Daerah ini banyak ditempati oleh pekerja yang berpenghasilan rendah yang ditandai adanya rumah berukuran kecil, kontrakan, atau kos. Keempat, permukiman yang lebih baik, zone of better residence. Daerah ini merupakan kompleks perumahan penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Lalu kelima, zona para pengelaju, zone of commuters. Daerah ini merupakan hinterland atau daerah perbatasan desa dan kota. Penduduk di daerah ini bekerja di kota tetapi tinggal di pinggiran kota. Lalu yang kedua, teori ketinggian bangunan. Teori ketinggian bangunan disusul oleh Bruegel pada tahun 1955. Bruegel berpendapat bahwa ketinggian bangunan di wilayah kota perlu diperhatikan. Variabel ini menjadi perhatian bagi negara maju karena berkaitan dengan hak setiap orang menikmati sinar matahari dari tempat tertentu. Lalu yang ketiga, teori sektor. Munculnya ide untuk mempertimbangkan variabel sektor pertama kali dikemukakan oleh Hoyt 1939. Teori sektor membagi wilayah menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daerah pusat kota atau CBD. Terdiri atas pusat ekonomi, sosial, pemerintahan, dan budaya. Zone of wholesale like manufacturing terdiri atas industri kecil dan perdagangan. Lalu yang ketiga, zona permukiman kelas rendah merupakan tempat tinggal bagi pekerja industri di kota dengan penghasilan rendah. Keempat, zona permukiman kelas menengah merupakan daerah yang ditinggali oleh penduduk dengan penghasilan tinggi. Lalu yang kelima, zona permukiman kelas tinggi, yaitu permukiman golongan atas. Lalu teori yang keempat, teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Pada teori inti ganda, struktur ruang kota tidak ada urut-urutan yang teratur. Tidak seperti teori konsentris yang tertata rapi. Kondisi ini menyebabkan adanya beberapa inti kota dalam suatu wilayah perkotaan. Misalnya kompleks pemerintahan, pelabuhan, kompleks kegiatan ekonomi, pasar dan mal, dan sebagainya. Struktur ruang kota menurut teori inti ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pusat kota atau CBD. Kedua, kawasan niaga dan industri ringan. Keempat, kawasan murbawisma atau permukiman kualitas rendah. Keempat, kawasan madyawisma atau permukiman kualitas sedang. Kelima, kawasan adiwisma atau tempat tinggal kualitas tinggi. Keenam, pusat industri berat. Ketujuh, pusat niaga atau perbelanjaan lain di pinggir kota. Kedelapan, upakota atau suburban, yaitu kawasan madyawisma dan adiwisma. Dan kesembilan, upakota, suburban, kawasan industri. Makasih.